Aminah dan Sarah sering datang ke sekolah dengan bibir terluka atau beberapa memar di wajah mereka, Wak. Di salah satu tulisan Aminah sempat berkata tentang bagaimana Yasser menginjak-injak wajahnya dan wajahnya si Sarah dengan sepatu boot. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali ngebahas sebuah kasus menyedihkan yang terjadi pada tahun 2008 lalu di daerah Irving, Texas, Amerika Serikat. Wah, motif dari kasus ini juga sebenarnya gak kurang jelas, Wah. Tapi banyak pihak yang berpendapat bahwa kasus ini adalah kasus honor killing atau tindak penghilangan nyawa demi kehormatan. Walaupun gak ada hormat-hormat sama sekali ya kan kalau udah ngilangin nyawa tuh. Tapi walau begitu banyak juga yang berpendapat bahwa kasus ini terjadi murni akibat keegoisan seorang ayah kepada anak-anaknya dan menggunakan istilah honor killing itulah sebagai tamengnya ya kan, atau pembenaran atas tindakan brutal itu. Nah, kalian penasaran sama kisah lengkapnya? Bentar dulu, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian sama satu produk lokal yang lagi happening kali nih, wah, dari kapan tahu, yaitu Something. Tengok nih ya. Yang di belakang aku semua ini adalah produk Something. Dan aku tuh biasa waktu tahu Something ini ternyata adalah brand lokal, makin bangga kali wah aku jadi warga Indonesia ya kan. Karena produk lokal Indonesia ini udah selevel internasional gitu manfaat dan khasiatnya wah. Nah, semua serum-serumnya Something ini wah ya udah kayak nggak usah ditanya lagi lah. Ibaratnya udah kayak serum Wonderland. Karena terkenal memiliki semua jenis kebutuhan skincare. Dan produk yang disediakan sama Something ini super duper banyak kali wah, dan lengkap. Kalian bisa cek sendiri lah ya. Mulai dari face wash ada, serum apalagi, toner, sunscreen, segala-galanya lengkap semuanya, Wak. Ibaratnya satu rangkaian skincare tuh bisa pakai Something semua gitu, ha. Tapi kali ini aku mau kenalin sama kalian ketiga produk hero dari Something nih, Wak ya. Ini tiga ini adalah produk-produk hero-nya Something. Yang pertama ada 5% niacinamide plus moisture Sabi Beat Serum, Wak. Jadi ini adalah serum dengan kandungan niacinamide sebagai skin immunity-nya. Terus ada Centella estetikanya juga. Terus ada Sabi Beat yang bisa membantu kulit tampak lebih cerah lagi, dan juga ada kafein, Wak, sebagai apa? Anti-aging. Pas kali ini untuk kulit kusam atau gosong dan belang macam-macam itulah karena matahari. Dan bisa juga membantu mencerahkan kulit sekaligus noda hitam dan bekas jerawat, Wak. Dan juga sangat bagus untuk melawan jerawat. Terus yang kedua ada Glow Maker tonernya, Wak. Jadi ini kayak toner eksfoliasi harian yang lembut dengan persenan AHA, BHA, PHA yang sangat rendah, sehingga cocok untuk pemula atau kulit sensitif, Wak. Mampu juga mengeksfoliasi dari lapisan kulit paling dalam tuh hingga lapisan terluar. Dan terbukti juga secara klinis dapat mengangkat sel kulit mati, mengatasi juga pori-pori tersumbat, menghaluskan tekstur kulit, meratakan warna kulit, dan juga mengangkat sisa kotoran, Wak, sehingga kulit dapat menyerap serum atau pelembab secara efisien gitu loh. Dan bisa melawan jerawat dan komedo dalam waktu 30 hari aja. Glow Maker Toner. Nih, banyak kali manfaatnya ya. Terus terakhir ini yang selalu aku bawa kemana-mana, Wak, yaitu Glowing Up Sunscreen Sticks SPF 50 plus PA plus. Bentuknya unik ya, stick, gampang dibawa kemana-mana, praktis gitu, Wak. Kalian wajib bawa si kecil ini kemana-mana, Wak, karena sunscreen ini mampu menangkal radiasi sinar UVA dan UVB. Selain itu juga teksturnya ringan sehingga mudah sekali menyerap, tidak menyumbat pori-pori dan tidak menggeser makeup kalian tuh loh. Apalagi dia ini juga anti lengket, Wak, gampang di reapply lagi. Dia wajib di reapply ya setiap 2 jam sekali untuk bisa menghindari efek hitam dan keriput. Pokoknya si kecil ini adalah perlindungan maksimal aku ketika di bawah sinar matahari. Nih ya, 3 produk hero-nya Something. Dan masih banyak lagi produk-produk terbaik lainnya, kalian boleh cek aja itu di Shopee, mereka banyak kali. Dan kabar baiknya lagi, aku ingetin sama kalian dari sekarang, jangan ketinggalan Super Brand Day di Shopee, Wak, mulai tanggal 18 Desember sampai akhir tahun nanti. Kalian akan dapatkan diskon besar-besaran terakhir di tahun 2021 ini dari Something. Stay tune, Wak, ya. Dan buat kalian yang mau langsung memiliki atau melengkapi skincare kalian dengan Something ini, bisa langsung kunjungi Shopee mereka aja di Something Official. Linknya aku taruh di description box di bawah, Wak. Selamat mencoba, terima kasih banyak Something. Nah, sekarang baru, Wak, kita mulai ke ceritanya. Check it out. Nah, kasus yang akan aku bahas ini, Wak, melibatkan sebuah keluarga yang terjadi dari sepasang suami istri dan ketiga anaknya. Dan sebelum aku masuk ke hari kejadian, aku akan ngebahas dulu ya latar belakang dari si keluarga ini, Wak. Jadi kasus ini mengenai kasus keluarga Yasser Abdel Said. Yasser sendiri lahir pada tanggal 27 Januari 1957 di Sinai, Mesir. Dan dia datanglah ke Amerika untuk bisa menggunakan visa pelajar pada tahun 1983. Nah, pas di Amerika ini, Wak, entah sejak kapan si Yasser
Yasir ini mulai bekerja sebagai supir taksi. Nah, 4 tahun kemudian Wak, Yasir ini menikahi seorang wanita yang bernama Patricia Owens atau yang akrab dipanggil TC pada Februari 1987. Nah, Patricia ini Wak adalah seorang wanita berkewarganegaraan Amerika Serikat beragama Kristen, sedangkan Yasir ini beragama Islam. Nah, saat itu Yasir berusia 30 tahun, Patricia berusia 15 tahun. Jarak umur mereka ini hampir 14 tahun berarti ya, 15 ding. Jadi memang sebenarnya Patricia ini belum cukup umur juga Wak di saat dia ini mau menikah. Tapi entah kenapa pula pada saat itu Yasir bisa pula dia menikahi sah si Patricia ini. Nah, setelah menikah dengan Patricia, Yasir pun memperoleh green card Wak. Jadi green card ini katakanlah gampangnya tuh semacam kitas gitu loh Wak. Kartu izin tinggal terbatas yang memang diperuntukkan untuk warga negara asing. Tapi nggak plek-ketiplek sama nih Wak ya green card sama kitas ini. Aku cuma ambil gambaran gampangnya aja lah. Ya, lanjut. Nah, beberapa tahun setelah si Yasir ini mendapatkan green card itu, barulah kemudian Yasir ini mendapatkan izin tinggal permanen dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, dari pernikahan mereka ini, Wak, mereka memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Islam Said, dia lahir pada tahun 88. Terus anak kedua bernama Amina, dia yang lahir pada tahun 89. Dan anak ketiganya bernama Sarah, yang lahir pada tahun 1990. Jadi bedanya setahun-setahun aja nih, Wak. Bahagia kehidupan rumah tangga mereka, Wak. Bahagia memang, tapi cuma 7 bulan pertama aja. Setelah 7 bulan ini Wak, Yasir pun mulai menunjukkan sifat aslinya kepada Patricia. Yasir ini ternyata sangat agresif, dia sangat suka mengontrol, posesif, manipulatif, dan sangat kasar dan emosian lah, dan emosian lah gitu. Pernah suatu waktu Wak, kata Patricia, Yasir ini sempat kayak ngiris kaki Patricia, diirisnya pakai pisau karena Patricia ini menolak untuk berhubungan badan sama si Yasir. Patricia pun mengatakan bahwa Yasir sangat membenci keluarga Patricia yang notabene-nya adalah berwarga negara Amerika dan juga beragama Kristen gitu loh. Lu gitu ngapain kau nikahin? Ngapain Anda nikahin? Udah tau dia orang Amerika terus dia agama Kristen, ngapain kau nikahin? Yasir. Dan Yasir selalu berusaha memisahkan Patricia dengan keluarganya loh Wak. Patricia hanya boleh mengunjungi keluarga Yasir aja, bukan keluarga Patricia sendiri. Dan selain itu juga Wak, kata Patricia, si Yasir ini tukang selingkuh. Yasir diketahui setidaknya pernah berselingkuh sebanyak 6 kali. Jadi memang agak kurang-kurang si Yasir ini Wak. Dan selain itu ada juga pemberitaan yang mengatakan bahwa ternyata pernikahan antara si Patricia dan si Yasir ini bukan karena cinta. Saat itu Patricia ini hanya ingin keluar dari kehidupannya yang miskin Wak. Dan Yasir adalah pelariannya. Memang Yasir keluarga di Mesir itu orang kaya juga. Sedangkan bagi si Yasir kemungkinan besar motivasinya menikahi si Patricia adalah agar mendapatkan izin tinggal permanen di Amerika Serikat karena dia telah menikahi orang lokal sana gitu. Nah, tindak kekerasan yang dilakukan oleh si Yasir ini bukan cuma ke Patricia aja Wak, biar kalian tahu, tapi juga ke Amina dan Sarah. Karena meskipun Amina dan Sarah ini dibesarkan Yasir dengan budaya orang Arab, tapi jiwa mereka sudah lebih cenderung kepada budayanya Amerika lah ya. Cemana pula anak-anakku lahir di Amerika dan keputusan untuk tinggal di Amerika kan juga keputusan kau. Jadi harusnya diterima dong konsekuensi yang akan didapatkannya kalau memilih ngerantau di sana gitu lah ya nggak sih? Nggak bisa pula lah kita nyalakan anak-anaknya kan karena sudah terlalu ikut sama budaya Amerika dari lahir Wak. Ya kalau memang kau nggak mau terkontaminasi dalam lingkungan orang Amerika, baliklah lagi ke Mesir. Bukan malah dianiaya ya kan? Entahlah si Yasirnya. Amina sama Sarah nih pokoknya selalu dikontrol lah Wak sama si Yasir. Mereka ini sampai nggak diizinkan punya banyak teman, nggak boleh pergi bergaul dan lain sebagainya. Tapi gara-gara kontrol dari ayahnya ini, Amina dan Sarah ini pun jadi dekat kali juga. Mereka jadi nggak kayak saudara aja Wak, tapi juga sahabat gitu loh untuk satu sama lain. Di sekolah juga, di rumah apalagi. Dan di sekolah pun Amina dikenal sebagai gadis yang ramah, dia ceria, dia aktif, dan dia juga dikabarkan mengambil kelas taekwondo Wak, sebagai kegiatan tambahannya di sekolah. Sedangkan Sarah adalah siswa berprestasi tinggi juga yang selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Tapi di balik kecerdasannya ini Wak, Sarah juga dikenal sebagai gadis yang konyol gitu loh, yang selalu bikin teman-temannya tertawa, humoris gitu loh Wak. Dan beberapa teman mereka menggambarkan mereka ini sebagai orang yang sangat cantik parasnya dan hatinya juga. Jadinya nggak ada orang yang membenci si Sarah dan Amina ini Wak. Jadi memang idola kali lah mereka berdua ini di sekolah tuh loh. Tapi sayangnya kehidupan mereka ini cuman di sekolah aja Wak. Di rumah Yasir yang memang dikenal sangat konservatif dan juga percaya pada nilai-nilai tradisional, punya sisi lain yang lebih mengerikan lagi Wak. Yasir dikabarkan pernah melakukan pelecehan fisik dan juga seksual terhadap putri-putrinya ini beberapa kali loh. Amina sama si Sarah ini masing-masing yang berusia 9 dan 8 tahun waktu itu sudah mengalami pelecehan itu dari bapaknya. Yasir juga dikabarkan suka membuat banyak rekaman video-video gitu Wak. Video apa? Nah, jadi si Yasir ini selalu merekam Amina sama Sarah dengan cara yang
kayak nggak senonoh gitu loh. Baik di depan mereka secara terang-terangan dan juga di saat mereka nggak sadar lagi direkam bapaknya gitu. Nanti nih waktu dia lagi ngerekam video itu, Yasser selalu berkomentar tentang wow betapa indahnya mata-mata kalian, atau mohon maaf bokongnya kalian atau kaki kalian kayak gitu. Dan seringnya nanti di dalam video Aminah sama Sarah ini terlihat seperti mencoba menurunkan baju mereka, menarik selimut untuk bisa menutupi kaki mereka dan apalah badan-badan yang menjadi sasaran tatapan bapaknya itu. Kelihatan kali mereka tuh nggak nyaman gitu loh pada saat direkam sama bapak ya. Iyalah. Akhirnya suatu waktu dikabarkan nih di saat Aminah dan si Sarah ini udah mulai beranjak remaja ya, mereka pun akhirnya melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan ayahnya ke polisi. Dan kabar ini pun dikonfirmasi oleh salah seorang saudara mereka yang bernama Tante Jill. Ini kayaknya keluarga dari mama ya. Tante Jill ini berkata mereka telah memberitahu nenek mereka atau ibunya Patricia atau ibunya Tante Jill ini atau neneknya mereka. Iya, nenek mereka tadi aku bilang ya. Iya, bahwa Yasser ini telah melecehkan mereka secara seksual. Di saat itu juga Patricia langsung pindah nih dengan anak-anaknya, dibawa ya anak-anaknya kan, dan juga melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi pun berbicara lah dengan Aminah dan Sarah, dan mereka pun berkata bahwa ayah mereka telah memperkaos mereka. Tapi tidak lama setelah itu, entah gimana ceritanya, Aminah dan Sarah ini dikabarkan langsung mencabut laporan mereka, Nah, ada nih beberapa pihak yang berasumsi bahwa Aminah dan Sarah ini telah diyakinkan oleh Patricia atau mama mereka, di mana Patricia dia juga pasti sudah diyakinkan sama si Yasser untuk menarik kembali laporan mereka, Dan di saat itu ya udahlah, polisi nggak bisa berbuat banyak lagi karena pelapor sendiri yang udah menarik laporannya kan, ya udah nggak bisa tindak lanjuti lagi. Nah, kejadian pelaporan inilah yang membuat situasi di rumahnya Aminah sama si Sarah semakin memburuk. Yasser yang memang pada saat itu menyadari bahwa istri dan anak-anaknya sudah berani nih melaporkan tindakannya ke kantor polisi dan berani mencari bantuan dari luar ya kan, akhirnya langsunglah melipat gandakan kekerasannya. Yasser berulang kali memukuli Aminah, Sarah, dan dipercaya Patricia juga pasti secara brutal, Aminah dan Sarah sering datang ke sekolah dengan bibir terluka atau beberapa memar di wajah mereka, Di salah satu tulisan Aminah sempat berkata tentang bagaimana Yasser menginjak-injak wajahnya dan wajahnya si Sarah dengan sepatu boot. Dan selain tindak kekerasan yang semakin intens ini, Yasser juga mulai memata-matai si Sarah dan Aminah. Yasser seringkali mengikuti Aminah dan Sarah di saat mereka keluar rumah, Yasser juga sering melacak HP-nya mereka dan juga memeriksa barang-barang mereka. Dan hal ini dilakukan oleh Yasser agar dapat menyiksa Aminah dan Sarah apabila mereka ketahuan telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Yasser. Pernah suatu hari nih, di saat si Sarah ini mendapatkan pekerjaan part-time di sebuah toserba gitu, Yasser yang posesif kali ini, dia duduk nih di seberang tempat kerjanya si Sarah, dia sambil ngerekam gerak-geriknya si Sarah. Sembari ngerekam, si Yasser ini ngomong sendiri, oh gitu ya, banyak kali kau senyum-senyum sama pembeli kau, tengok kau di rumah nanti ya, gitu. Dan betul aja, di rumah si Sarah pun langsung dihukum, dipukuli gitulah gara-gara bersikap ramah dan kebanyakan senyum ke pembeli. Itu kan tugas dia, memang harus ramah sama pembeli itu. Macam nggak ada kerja lain si Yasser ini, dibuntutinya, namun ini ku cari duit. Sama halnya juga sama si Aminah, Jadi pas si Aminah ini udah beranjak remaja ya kan, Aminah mulailah, ya namanya orang lagi puber. Dia berkencan sama seorang anak laki-laki bernama Joseph Moreno, yang dia temui pada saat si Joseph ini mengambil kelas taekwondo juga sama kayak dia. Jadi mereka pacaran lah, pasti backstreet dong. Nah, pintarnya si Aminah ini, Aminah ngasih tahu ke Moreno untuk sayang kamu jangan nelpon aku atau ngirimin pesan ke aku kalau aku ngirimin kode ke kamu ya gitu, karena memang si Moreno nih tahu nih gimana kelakuan bapak di rumah. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya si Aminah ini ngirim teks kayak misal ya, burung bekicau di pohon cemara, nah itu berarti jangan tuh sampai si Moreno ini nelpon atau ngeteks balik si siapa, Aminah, karena berarti si Yasser memang lagi dekat sama dia gitulah, pokoknya sampai pakai kode-kodean, Nah, pernah juga nih, suatu waktu ketika Aminah sudah berusia 16 tahun, Yasser ini membawa Aminah ke Mesir. Nah, di Mesir si Yasser diduga mau menjodohkan si Aminah dengan seorang teman Yasser yang jauh lebih tua dari Aminah, seumuran sama bapak ya. Tetapi jelas si Aminah langsung menolak perjodohan itu ya kan. Nah, dari sinilah oke preman kali hukumnya. Aminah langsung membuat rencana untuk bisa melarikan diri dengan Moreno pacarnya. Mereka ingin menikah di Las Vegas dan memulai hidup baru. Moreno ini memang sayang kali sama si Aminah. Dia memilih untuk putus sekolah untuk bisa mendapatkan uang agar bisa menabung cukup banyak untuk bisa membantu Aminah pergi dari rumahnya. Moreno juga sempat mengatakan Yasser sering mengancam akan membunuh Aminah dan Aminah tahu ayahnya sedang bersungguh-sungguh. Tapi diancam mau dibunuh.
Hingga akhirnya sebelum rencana Aminah sama Moreno ini sempat terrealisasi, sayangnya si Yasser menemukan salah satu surat cintanya si Aminah. Yasser nengok itu nek pitam lah dia langsung. Yasser langsung dipukulnya Aminah Wak, dan meminta Aminah untuk memberitahu nama pacarnya. Siapa nama pacar kau ini? Di saat itu Aminah nggak mau ngasih tahu. Dia mau melindungi si Moreno lah pastinya, karena Aminah tahu itu akan sangat memungkinkan untuk ayahnya pergi ke tempat si Moreno dan langsung menghilangkan nyawa Moreno. Betul, itu keyakinannya si Aminah. Bukan sekedar dilabrak aja, enggak. Kalau aku kasih tahu dibunuh ini Moreno. Seram ya kalau punya bapak kayak gitu. Nah, karena si Yasser ini nggak dapat nama pacarnya si Aminah, dia pun langsung merelokasi keluarganya ke rumah baru yang ada, yang jaraknya sekitar kurang lebih 30 km dari tempat tinggal lama mereka. Dipindahkannya keluarga itu, Dan lebih parahnya lagi, di saat itu Yasser juga mengetahui bahwa si Sarah ini juga sudah berpacaran dengan seseorang. Yasser tahu itu, dia pun balik langsung mengancam akan menghilangkan nyawa Aminah dan Sarah jika mereka tidak memperbaiki cara hidup mereka. Dan setelah pindah di rumah barunya ini, pelecehan tidak berhenti. Tidak, malah menjadi semakin sering. Ya Allah, akhirnya gara-gara udah kesal kali lah pasti bertahun-tahun, dari umur 8-9 tahun loh mereka. Akhirnya Aminah dan Sarah pun menyusun rencana untuk melarikan diri. Mereka sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama bapaknya. Nah, di saat mereka sedang menyusun rencana ini, entah gimana ceritanya, ibu mereka si Patricia menjadi bagian dari rencana melarikan diri ini, Dikabarkan Patricia ini pun ingin pergi bersama Aminah dan Sarah. Ikutlah ibu ya nak. Ibu udah gak tahan lagi tinggal sama bapakmu. Nah, di saat itu memang ada spekulasi yang tersebar di media, di mana Aminah dan Sarah ini setuju ibunya ini untuk ikut karena mereka tahu apabila ibu mereka tidak mereka bawa, kemungkinan besar Patricia akan lebih disiksa lagi sama si Yasser. Patricia akan lebih dipukuli lagi sama si Yasser. Pasti. Akhirnya pada satu kesempatan beberapa hari sebelum Natal tahun 2007, Aminah, Sarah, dan Patricia pun berhasil melarikan diri mereka. Melarikan diri. Mereka pindah ke Tulsa, Oklahoma, di mana mereka di sana tinggal bersama kerabat pacarnya si Aminah, pacarnya si Moreno. Morenonya nggak ikut tapi takut. Memang dilarang juga sama si Aminah, kan? Di sana mereka pun hidup tenang dan aman, Dah, selesai. Selesai ceritanya. Belum lah, lanjut. Terus setelah hampir seminggu pelarian ini, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2007, Patricia memberitahulah kepada putri-putrinya bahwa tanggal 31 Desember itu adalah tanggal peringatan kematian ibunya atau neneknya Aminah sama Sarah, kan. Dan Patricia ini bilang sama anaknya, sayang, aku pengen lah pergi ke kuburan ibu aku untuk naruh bunga gitu, nyekar lah gitu citanya. Nah, Aminah sama Sarah pada saat itu agak sempat sedikit ragu buat ikut, karena mereka takut ini pasti akan ketemu nih sama ayah nanti. Karena memang daerah tempat di mana nenek mereka ini dimakamkan sama daerahnya sama tempat tinggal si Yasser dulu. Tapi pada saat itu Patricia berhasil meyakinkan anak-anaknya untuk ikut bersamanya. Akhirnya ikutlah Aminah sama si Sarah ini, kan. Iyalah, nggak apa-apa, kasihan pula mama, dia mau nyekar tempat ibunya, sekalian juga kita nyekar tempat nenek, yuk dek, kata si Aminah ke Sarah. Dah tuh pergilah. Sesampainya di daerah yang mereka tuju itu, betul aja si Patricia ini langsung bilang sama si Sarah dan Aminah bahwa sayang, anak-anakku, kita akan kembali lagi ke ayahmu Yasser ya. Dan Patricia juga mengatakan kepada anak-anaknya bahwa percayalah sayang, ayah sudah memaafkan kalian dan ayah ingin kita bertiga kembali ke rumah lagi. Nah, di saat mendengar perkataan mamanya, Aminah sama Sarah pun marahlah, takutlah mereka, Sarah yang pada saat itu memang pasti ketakutan, dia ragu juga, tapi akhirnya dengan berat hati dia menyetujui perkataan ibunya. Lain hal dengan Aminah, Aminah menolak dengan tegas dan berkata, tidak, gak ada cerita aku balik ke tempat Yasser lagi ya. Bapakku lagi ya. Aku gak mau pulang. Aku akan tetap pergi dari rumah itu. Gak mau aku injakkan kaki aku di rumah itu lagi. Pergilah kalian. Gak mau aku. Akhirnya betul si Aminah pun pergilah ke rumah salah seorang temannya untuk bisa meminta perlindungan. Tapi pada saat itu Patricia ini yang memang udah kekeh juga nih, dia langsung gedor-gedor rumah temannya si Aminah ini, kan. Pokoknya dia gak akan pergi kalau Aminah gak keluar dari rumah itu dan ikut pulang sama dia ke rumahnya si Yasser. Nah, nengok Patricia tidak bergeming dari rumah kawannya, gak enak juga lah dia sama kawannya, kan. Akhirnya Aminah ini pun setuju lah buat ikut mamanya ke rumah si Yasser itu dengan sangat berat hati pastinya. Kurang jelas gimana ceritanya si Patricia ini mau balik lagi ke tempat laki ya. Tapi ini dipercaya mungkin sebelumnya Patricia ini sudah dihubungi oleh Yasser terlebih dahulu, dan mungkin dalam pembicaraan tersebut Patricia ini telah kayak diancam gitu loh dan dilaporkan polisi karena telah membawa kabur anak-anaknya si Yasser, Sarah Aminah ini. Dan mungkin setelah itu Patricia ini dapat diyakinkan juga sama si Yasser untuk balik lagi ke dia dan membawa anak-anak mereka balik. Maka dari itulah hal ini pun terjadi.
Balik lagi mereka ke rumah si Yasir. Sayang ya. Alah. Akhirnya baliklah lagi mereka bertiga ini ke rumah Yasir kan. Di saat mereka sampai, dikabarkan memang Yasir ini nggak marah-marah dia. Nggak marah sama sekali pasti. Dia sambut kedatangan mereka bertiga, ya nggak heboh juga, biasa aja. Oh udah balik kalian, ya duduklah. Beres-beres lah, balik ke kamar kalian lagi. Gitu, biasa aja. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 2008, Yasir ini mengajak Aminah dan Sarah untuk makan malam bersama. Patricia awalnya pengen ikut. Saya ikut ya, Papa. Enggak, kok nggak usah. Aku cuma ingin berbicara sendirian dengan putri-putriku. Dah, nah mendengar perkataannya si Yasir ya Patricia ini nurut aja, aja gitu kan. Tinggallah dia di rumah sendirian, sedangkan Yasir, Aminah sama si Sarah pergi nih menggunakan taksinya si Yasir dan mereka diketahui pergi menuju ke Irving, Texas. Nah setibanya di Irving ini Yasir pun memarkirkanlah mobil taksinya di pool taksi Hotel Omni Mandalay. Sekarang udah jadi Hotel Omni Las Colinas Dan di saat sudah memarkirkan mobilnya itu, Yasir mulai menembak putri-putrinya sebanyak 11 kali. Aminah ditembak 3 kali di bagian dada dan tewas seketika, sedangkan si Sarah ditembak 8 kali dan langsung sekarat. Dah, setelah si Yasir merasa puas nih telah menembaki putri-putrinya, dia pun langsung melarikan diri. Ditinggalkannya 2 anak dalam mobil itu yang udah ditembak. Aduh ngilu, astagfirullah. Nah, yang tidak diketahui Yasir pada saat itu, Sarah masih sanggup menelpon 911 di saat-saat terakhirnya. Ada di channel YouTube lain rekaman 911 teleponnya si Sarah ini. Coba aja kalian search sendiri ya. Mohon maaf kali ini aku nggak bisa masukkan di sini. Dimarahin sama YouTube aku nanti. Ya, kalian tengok aja lah di YouTube, gampang kali nyarinya. Pasti kalau kalian penikmat kisah kriminal pernah dengar rekaman 911 si Sarah ini. Intinya lah ya aku kasih tahu aja, di rekaman telepon 911 itu Sarah berteriak, tolong aku, ayahku menembakku, aku sekarat. Itu suaranya. Operator 911 pada saat itu berusaha nih menanyakan Sarah, kamu di mana lokasinya? Kamu ada di mana gitu? Tapi sayangnya mungkin karena udah nggak kuat kali si Sarah ini kan, Sarah udah nggak bisa ngomong lagi Tapi Sarah dilaporkan tetap terhubung nih ke 911 selama sekitar 40 menit sebelum akhirnya Sarah meninggal. Tapi selama 40 menit itu bukannya si Sarah ini ngomong terus yang enggak, dia udah nggak sadar aja, cuman teleponnya masih tersambung ke 911. Dan selang beberapa waktu adalah nih seorang supir taksi lain yang menemukan mobil taksi si Yasir dan dia melihat ada 2 orang yang terluka, satu di kursi bagian depan dan satu lagi di belakang. Dia pun langsunglah nelpon ke 911 untuk bisa melaporkan penemuannya itu. Barulah dari sana polisi segera datang ke TKP dan mereka dapat mengkonfirmasi bahwa kedua jasad yang mereka temukan itu adalah Aminah dan Sarah. Ya Allah. Kasus penghilangan nyawa ini pun dengan cepat langsung tersebar ke seluruh Amerika dan menjadi berita utama nasional. Atas kesaksiannya si Sarah di panggilan 911, Yasir pun secara resmi ditetapkan sebagai buronan. Dan selama bertahun-tahun kemudian dia berhasil bersembunyi dari pencarian polisi. Ada beberapa pihak yang percaya bahwa si Yasir ini udah balik kampung ke Mesir, tapi tetap aja nggak ada bukti yang kuat untuk bisa membuktikan asumsi ini. Dan pada tanggal 4 Desember 2014, Yasir pun secara resmi dimasukkan ke dalam list Top 10 Most Wanted FBI. Walaupun muka si Yasir udah tersebar, tapi tetap aja tidak ada informasi mengenai keberadaannya si Yasir ini. Sampai-sampai FBI sempat menyiapkan hadiah sebesar $100.000 kepada siapapun yang dapat membantu dalam penangkapan si Yasir. Buron Yasir ini. Dan setelah 9 tahun dia berhasil melarikan diri atau bersembunyi ini FBI pun mendapatkan sebuah petunjuk baru. Jadi pada tanggal 14 Agustus 2017 ada seorang pekerja nih di sebuah kompleks apartemen Cooper Canyon di Bedford, Texas ya. Dia mengatakan, saya melihat orang yang mirip Yasir Said Pak, karena waktu itu saya sempat ngeliat foto Yasir di beberapa portal berita kan. Dia ada di sini Pak, kata pekerja ini kan. Polisi yang menerima laporan itu pun langsunglah mencari tahu apartemen yang memang dimaksud. Dicari tahu ya kan, ini disewa apartemen ini atas nama siapa. Dan pas dicek, kalian tahu yang nyewa apartemen itu siapa? Yasir Nat? Bukan. Yang menyewa apartemen itu adalah Islam Said. Nah, ingat Glenn, putranya Yasir dan Patricia yang pertama, ya kan, anak pertama mereka, kan? Islam, Aminah, baru Sarah ya kan? Ini punya si Islam. Kalau kalian nggak dari tadi kan aku nggak ada ngebahas soal si Islam ini ya kan? Aminah Sarah,
Patricia Yasser. Islam ini siapa, Nat? Islam ini siapa? Gimana sih Islam ini maksudnya kan? Nah, sedikit cerita tentang si Islam ini, Wak. Islam memang nggak terlalu banyak muncul di cerita-cerita awal karena memang kabarnya dia diperlakukan sangat berbeda oleh bapaknya si Yasser. Islam ini selalu mendapatkan segalanya. Dia boleh dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi semacam anak emasnya si Yasser lah gitu, Wak. Tapi walau begitu, banyak juga orang yang percaya bahwa Islam ini udah kayak dicuci gitu loh otaknya sama si Yasser. Yasser ini kan orangnya manipulatif kali kan, Wak. Jadi nggak menutup kemungkinan lah bahwa Islam memang sudah dikontrol oleh bapaknya. Itu ya sedikit tentang si Islam ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi selama ini yang ngebantu si Yasser bersembunyi ya si Islam ini, Wak. Nah, balik lagi ke ceritanya, Wak. Pas polisi mengetahui bahwa apartemen itu sudah disewa oleh Islam, polisi pun kemudian langsung melakukan konfirmasi sekali lagi ke pekerja yang telah melihat orang-orang yang mirip sama si Yasser itu. Mereka menunjukkan fotonya si Yasser kepada si pekerja itu. Kan apa betul ini orangnya yang kau lihat? Iya, Pak, ini dia ini, Pak. Ini yang saya tengok betul, yakin aku. Ada dalam apartemen itu. Coba Bapak cek. Akhirnya sekitar jam 6:30 malam di hari yang sama, seorang agen FBI pun datanglah ke apartemen itu. Apartemennya sudah ditunjuk oleh pekerja itu kan, dan di saat diketok, keluar orang. Islam memang yang buka pintu, Wak. Nah, pada saat itu agen FBI yang datang meminta Islam untuk diwawancara. Tapi pada saat itu Islam malah menolak dan dia menjadi kesal dan tidak mau bekerja sama. Islam gak ada takut-takutnya dia sama sekali. Islam juga dikabarkan sempat menelpon seseorang dan mengatakan, kita punya masalah. Gitu. Nah, agen FBI pada saat itu nggak bisa berbuat banyak, Wak, karena mereka tidak mempunyai surat penggeledahan resmi. Akhirnya mereka pun langsung ngurus surat itu kan. Dan pas pukul 1 paginya baru surat perintah penggeledahan resmi pun keluar. Yalah, kalau nggak kan nggak boleh main geledah aja, memang itu aturannya. Udah ada dapat surat itu, mereka pun langsung masuk lagi ke apartemennya si Islam. Tapi sayangnya pada saat itu apartemen sudah kosong. Nggak ada si Islam apalagi si Yasser. Dan setelah polisi memeriksa lebih jauh isi apartemen itu, polisi melihat, Wak, pintu teras terbuka. Nah, di bawah pintu teras itu mereka ngeliat kayak ada semak gitulah dengan cabang yang patah. Yang artinya seseorang telah melompat dari teras itu dan mendarat di semak-semak itu. Nah, di sebelah semak-semak itu, Wak, mereka menemukan ada sepasang kacamata. Akhirnya para agen FBI pun datang langsung nih mengolah TKP dan langsung mengumpulkan barang yang dapat dijadikan barang bukti bahwa Yasser Said betul tinggal di situ, di dalam apartemennya si Islam itu, Wak. Dan beberapa barang bukti yang diambil di apartemen itu adalah puntung rokok sama sikat gigi. Ya, nah laboratorium FBI di Virginia, Wak, langsung membandingkan nih DNA dari barang-barang yang ditemukan di TKP dengan DNA-nya Aminah dan Sarah. Dan hasilnya kemungkinan besar DNA itu memang berasal dari ayah biologis mereka, yaitu Yasser Said. Oh, berarti memang betul disempat di situ si Yasser Said. Cuma sayangnya kami nggak pegang surat penggeledahan aja waktu itu. Aduh, gemes. Nah, 2 minggu kemudian setelah penggebrekan itu, Wak, Islam terlihat nih di perbatasan negara Kanada dan Amerika Serikat. Dan saat itu seorang petugas imigrasi sempat bertanya sama si Islam, apa tujuan perjalanan kamu ke sini gitu kan? Islam cuma berkata, saya cuma sedang ingin melakukan crazy trip ke Kanada. Jadi kasarnya trip yang spontan dan dadakan gitulah, Wak. Nah, di saat itu entah kenapa tidak ada tindakan dari petugas imigrasi itu. Dan menurut beberapa ahli, Wak, kalau saja mereka mengecek mobilnya si Islam, kemungkinan besar mereka dapat menemukan si Yasser dalam mobil itu. Iyalah. Dan alhasil Yasser pun hilang lagi lah dari radarnya FBI. Kan? Hingga akhirnya 3 tahun kemudian setelah kejadian itu, tepatnya 12 tahun setelah penembakan Sarah dan Aminah, pada bulan Agustus 2020 lalu, polisi pun mendapatkan informasi bahwa salah seorang kerabatnya Yasser atau keponakannya sudah membeli rumah di Justin, Texas, Wak. Polisi pun memulailah nih pengawasan 24 jam di rumah itu. Dan di saat inilah mereka melihat ada saudara laki-lakinya Yasser, namanya Yasin. Dan si Islam ada di rumah itu. Dan mereka membawa tas belanjaan ke dalam rumah. Nah, tidak lama kemudian mereka melihat si Yasin sama si Islam ini lagi membawa sebuah kantong sampah keluar dari rumah. Tapi kantong sampah itu bukan dibuang ke tong sampah di depan rumah, enggak. Malah kantong sampah besar itu mereka bawa ke bagasi mobil. Dan mereka berdua pun langsunglah beranjak pergi menggunakan mobil itu. Nah, di sini FBI curiga dong, kenapa harus kau buang di bagasi mobil? Kok nggak kau buang di tong sampah depan rumahku aja? Nah, FBI pun tanpa tunggu lama dia langsunglah memproses surat perintah penggeledahan lagi nih. Nggak boleh terlambat lagi nih kita.
Dan mereka pun mengikuti si Yasen dan Islam. Ternyata Islam sama Yasen pergi ke suatu tempat sekitar 20 mil jauhnya. Dan di sanalah mereka membuang sampah dari rumah itu. Jauh kali buang sampah sampai 20 mil dari rumah tuh. Dan setelah si Islam sama Yasen ini pergi, FBI pun langsunglah mengambil sampah itu dan mengambil DNA dari sampah-sampah mereka itu. Dan hasil dari penelitian kali ini, hasil DNA-nya cocok dengan DNA dari 3 tahun yang lalu yang mereka temukan di apartemennya si Islam. Agen FBI pun dapat mengkonfirmasi bahwa Yasser berada di dalam rumah itu. Nah, di saat yang bersamaan, di saat beberapa agen FBI sedang mengikuti Yasen dan Islam, masih ada nih beberapa agen FBI lain yang tinggal di dekat rumah itu untuk tetap memantau pergerakan di dalam rumah. Dan betul aja, pada saat itu mereka melihat ada sosok bayangan di dalam rumah. Padahal semenjak Yasen sama si Islam ini pergi, nggak ada orang lain yang masuk dalam rumah. Begitu FBI pikir mereka udah punya cukup bukti, mereka pun langsunglah menggerebek rumah itu. Dan kalian tahu siapa yang mereka temukan? Ya iyalah, Yasser Said ditemukan di dalam situ. FBI pada saat itu menemukan Yasser berada di sebuah kamar kecil di garasi belakang. Yasser pun akhirnya ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 dan langsung dibawa ke penjara Dallas County. Dan Yasser bisa mendapatkan hukuman mati jika terbukti bersalah atas tindak penghilangan nyawa kedua putrinya. Dan pada hari yang sama, di dekat Euless, Texas, FBI juga berhasil menangkap Islam dan Yasin. Islam dan Yasin ini sama-sama didakwa telah menyembunyikan buron. Pasti dong. Dan FBI juga mengatakan mereka belum selesai dalam penyelidikan kasus ini karena mereka percaya ada lebih banyak anggota keluarga Yasser yang membantunya bersembunyi selama 12 tahun ini. Iyalah pasti. Nah, di persidangan Yasser pun didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa Aminah dan Sarah, tapi belum ditentukan nih hukuman apa yang akan diterima sama si Yasser. Sedangkan pada tanggal 19 Januari 2021 Islam pun mengaku bersalah karena telah menyembunyikan seorang buronan, membantu menampung seorang buronan dan telah menghalangi keadilan. Adik kau loh itu padahal Islam. Dan pada tanggal 27 April 2021 Islam pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara Yasin sempat mengklaim bahwa dia membenci si Yasser atas apa yang sudah dia lakukan kepada ponakan-ponakannya itu. Dan Yasin mengatakan saya tidak akan pernah membantu si Yasser jika Yasin ini tahu dia akan dipenjara juga. Dan pada tanggal 4 Februari 2021 Yassin pun dinyatakan bersalah karena telah menghalangi keadilan dan juga menyembunyikan buronan. Dia pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tanggal 4 Juni 2021 lalu. Dan sebelum aku tutup, aku mau bahas sedikit nih tentang si Patricia. Selama ini jadi Patricia gimana, Nat? Dikabarkan Patricia ini mengajukan gugatan cerai kepada Yasser pada tahun 2009. Dan di saat itu gugatannya langsung dikabuli oleh pemerintah setempat. Jadi Patricia sama si Yasser ini resmi bercerai pada tahun 2009. Mungkin ada juga yang mikir dari kalian, berarti si Yasser ini datanglah Nat ke pengadilan pas proses perceraian itu. Bukan itu masa-masa dia buron, Nat, ya? Nah, menurut berita, proses perceraian pada saat itu hanya dihadiri oleh Patricia aja tanpa Yasser. Mungkin juga gugatan itu diterima sama pengadilan karena Yasser kan seorang buron, macam mana dia mau datang. Tapi aku juga nggak tahu sih alasan pastinya kenapa bisa disetujui. Yang jelas mereka resmi lah bercerai tahun 2009 itu ya. Nah, terus setelah perceraian ini, Patricia pun langsunglah mengubah namanya menjadi Patricia Owens. Dan yang pertama Patricia Said kan ikut laki ya. Dan kabarnya Patricia ini juga sempat berpindah-pindah tempat tinggal, Malah sempat juga dikabarkan Patricia ini pindah dengan saudara laki-lakinya si Yasser setelah Yasser melarikan diri. Dan kata Patricia, saudara laki-lakinya si Yasser ini sempat mengatakan kepada si Patricia, Yasser tidak ingin membesarkan pelacur sebagai anak perempuan. Jahat ya. Makanya itulah dia bunuh kedua anaknya. Patricia juga mencatat bahwa salah satu saudara Yasser mengatakan bahwa Patricia beruntung Yasser meninggalkan jasad putri-putrinya ini untuk ditemukan. Jadinya mereka bisa dikuburkan secara layak ya. Kalau saja yang menghilangkan nyawa mereka adalah saudara laki-lakinya si Yasser itu, dia akan membuat jasad-jasad itu menghilang. Memang udah ya Allah pengen ku bekat-tekas sama satu keluarga si Yasser. Nggak Yasser aja, saudara-saudara itu juga ya. Dan setelah Yasser ditangkap, Patricia ini juga sempat berbicara tentang mengapa Yasser ingin membunuh putri-putrinya. Dan Patricia mengatakan bahwa tindakannya si Yasser ini adalah tindakan penghilangan nyawa demi kehormatan. Karena Aminah dan Sarah ini sudah mempermalukan Yasser. Nggak ada hormatnya sama sekali Yasser. Bunuh orang kok hormat? Mirroring say, kau udah ngapain aja sama anak-anak kau itu? Pantas pula kau dihormati kayak gitu. Bonga. Kasar. Maaf.
Tapi pada akhirnya Patricia juga berkata sekarang Aminah dan Sarah sudah bisa beristirahat dengan tenang, keadilan pun dapat ditegakkan untuk Aminah dan Sarah, anak-anakku. Nah sebenarnya banyak juga orang yang berkomentar bahwa si Patricia ini sebenarnya ada andil nih dalam penghilangan nyawa Aminah sama Sarah. Iyalah, wajar orang mikir itu karena kan dialah yang membawa Aminah sama si Sarah ini balik lagi ke Yasir kan. Sadar atau tidak sadar kok Patricia, kok sudah membahayakan putri-putrimu. Patricia harusnya bertanggung jawab lah kan atas keselamatan Aminah dan Sarah. Tapi memang ada juga yang berkomentar bahwa Patricia ini juga adalah korban, Wak. Patricia juga korban dalam kekerasan dalam rumah tangganya, itu sudah pasti. Yasir sudah mengerti celah nih untuk bisa membujuk si Patricia. Jadinya si Yasir ini berhasil lah ngebujuk si Patricia untuk membawa Aminah sama Sarah ke depan dia gitu. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang kasus penghilangan nyawanya Aminah sama Sarah. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar semua pendapat kalian Wak ya. Dan setelah kalian dengar kisahnya, aku pengen kita sama-sama kirimkan doa terbaik untuk Aminah dan Sarah. Semoga tenang di sisinya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye!